semuanya, selamat datang di Journey aku. Di Journey kali ini aku mau keluar buat nonton sesuatu yang sebelumnya belum pernah aku tonton secara langsung, yaitu pertunjukan topeng Panji. Awalnya tuh aku ragu banget buat datang, soalnya dari pagi sampai sore hari ini itu hujan deras banget. Udah mikir, ya udahlah di kos aja kali ya. Tapi pas aku cek maps, ternyata lokasinya tuh deket banget dari kos aku. Kayak nggak ada 1 kilometer gitu. Jadinya aku langsung mikir, rugi banget nggak sih kalau misalnya aku nggak datang? Soalnya setauku pertunjukan ini tuh jarang banget diadain. Kalau nggak salah, terakhir aku lihat di akunnya itu tahun lalu terakhir diadainya. Jadi ya mumpung sekarang aku lagi di Malang juga, jadi yaudah aku nonton aja gitu. Dan di sini aku mutusin buat jalan kaki biar nggak ribet parkirnya, karena pasti nanti itu ramai banget. Terus juga kalau misalnya aku naik motor itu justru malah lebih jauh daripada aku jalan kaki, karena aku harus muter dulu. Lagian jalan kaki juga enak sih, karena bisa pelan-pelan nikmatin sekitar, hirup udara segar sehabis hujan, terus juga sekalian olahraga tipis-tipis kan. Di sini tuh aku nonton di Taman Krida Budaya, dan biasanya kalau sore tempat ini juga ramai banget. Selama bulan Ramadan itu ada pasar takjil yang dimana juga di sini tuh banyak banget macamnya. Bahkan menurut aku di sini tuh jauh lebih ramai daripada tempat yang aku datengin kemarin yang di daerah Dewan Daru itu, menurut aku ya. Dan sebenarnya juga di Malang itu banyak banget spot untuk berburu takjil gitu, nggak hanya di sini, nggak hanya yang di tempat di Mandaru, tapi banyak banget. Dan sepertinya nanti aku bakalan berburu takjil di tempat lain juga. Terus di sini itu sekarang udah mulai sepi, udah mau bubaran karena ya emang udah malam kan. Tapi kalau sore di sini tuh bener-bener ramai banget sih. Di sini juga aku nggak mau beli apa-apa, nggak mau jajan lagi karena aku udah kenyang saat buka tadi. Jadi di sini aku akan langsung masuk ke pendoponya, dan jujur aja ini adalah pertama kalinya aku masuk ke dalam pendopo ini. Biasanya tuh cuman lihat dari luarnya aja. Terus di sini ternyata udah ramai banget. Alhasil aku udah nggak dapet tempat di depan karena emang udah penuh banget. Jadinya aku melipir ke samping, aku duduk di samping aja. Yang penting masih kelihatan nantinya gimana, walaupun ini bukan spot terbaiknya. Terus seperti biasanya setiap acara itu pasti kita akan disuruh untuk menyanyikan Indonesia Raya. Akan hadir sebuah tarian yang gagah, dinamis dan penuh karakter. Terimalah persembahan pembuka dari kami, Tari Beskala Lanang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini tuh benar-benar pengalaman pertama aku nonton topeng Panji secara langsung. Dan sebelum berangkat tadi, aku tuh sempat cari tahu sedikit. Sependek pengetahuan aku, ini tuh seni tradisional Jawa Timur yang dari Malang, yang menceritakan kisah Panji Asmarabangun dan Dewi Sekartaji tentang perjalanan cinta yang penuh rintangan dan penyamaran. Tusuan juruning pangraket wayang topeng wis
zaman becik oleh Terus pas aku nonton langsung, rasanya ternyata beda banget. Aku pikir tuh bakal cuman tarian biasa, tarian serius dan sarkal. Ternyata ada dialognya, ada alur ceritanya, bahkan ada bagian lawaknya juga gitu. Jadi nggak cuman lihat gerakan, tapi kayak nonton drama tradisional gitu. Dan yang bikin aku kaget lagi itu ternyata di sini bahasanya nggak 100% Jawa halus seperti yang ada di kampung-kampung biasanya itu selalu benar-benar selalu menggunakan bahasa halus Jawa kan. Tapi di sini tuh campuran Jawa Ngoko sama bahasa Indonesia juga. Jadinya aku masih bisa paham lah sama artinya walaupun kadang saat bagian halusnya tuh ya ngelek dikit. Dan salah satu bagian yang paling aku ingat itu saat ada sayembara. Intinya ada tantangan buat memperebutkan Dewi Sekartaji yang dimana mereka tuh yang ikut sayembara harus mencabut tongkat atau pustaka gitu. Dan yang berhasil nyabut dialah yang mendapatkan Dewi Sekartaji. Dan di sini aku ingin menunjukkan sedikit ceritanya, sedikit cuplikan view yang aku ambil. Selamat menikmati. Masalah asmor mong kebagian loro malam mana juaranya kita nyanyi Prabu Kulana kalau Prabu Kulana itu biar hasil kawan Prabu Kulana apa Prabu Kulana itu siapa sih? para peserta sayembara di negeri Jenggala. Hari ini Sinuwun Prabu Lengku Amiluhur Lazim mikiro aku sing bakal malu sayembara. Kau ini apa? Siapa itu kenal kawamu? Apa nih? Sopo lo? Iki lo Patih Kalem Negara Timur tahun Patih Kolo Hidem Prabu. Bolo sabrang ini? Hah? Bolo sabrang ini? Sabrang iya? Sabrang di? Sabrang Saya ini tuh fisik terus mas. Ini mengaruh. Gua tenang. Delokan SpongeBob, ayo, delok etos ora wong iki. sampai kuning rek kok SpongeBob. Kowe iku sepele. Iki lho. Kok mau ngene-ngene aku sing maju. Iki lho. Ayo, coba iki lho. Coba iki lho. Delok nek diajari iki delok matane iku. Tak cabut ya. Bismillah sih. Hah? Bismillah. Si Jaya 21 tahun. Jawa Timur. Iki masa seremoni. Iki kandhane kon melu jago saya. Sebutannya Mamat Patih. Namanya Gusti Patih. Ayo aja cengeng. Si aku tak gawe Sopo sing bakal iso jebol? ini. Yo, intinya kacamata mama udah. Intinya kacamata mama udah. Yang waras, gak waras. Yang waras. Mas, nyawa ngono aku ngantem hari ini, Mas. Enggak jabut. Enggak, malah pria waras keracunan TikTok hari ini tenan. Sumpah. Iki
sini aku. Sini aku ayo. Gak bisa aku. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ron. Yo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, kosong haji. Mangsamu aku ki modin. Lupa play koplap naik, lupa boy. Lupa ini. Apate. Tenang di baik. Orang entos. Ojo sik tak jurus kon aku kok nggo pusaka. Oh iya, cek sabar ya. Koncoku iki soalnya dia tau mondok. Ya, aku nggo pusaka mikir Cani opo iki? lho. Eh, Nom paman, kula ingkang sagap mumpul sayembara menika. Paman nunggal aku cinta hanya berpihak kepada mereka yang setia pada hati dan berani mengambil jalan hidupnya sendiri. Menjelang akhir acara, ini nggak tahu kenapa tiba-tiba mati lampu. Ini tuh kayak nggak direncanain, tapi malah jadi momen yang berkesan banget menurut aku. Karena semua penonton langsung nyalain flash HP masing-masing. Pendoponya tuh jadi terang sama cahaya kecil dari HP orang-orang gitu. Dan ini malah nambahin kesan cantik dan seru banget. Tapi nggak lama kemudian lampunya udah nyala dan di sini orang-orang pada foto. Dan pas mau pulang aku mikir, ternyata nekat dikit itu nggak selalu buruk.
Awalnya cuman karena deket dari kos, tapi ternyata pengalaman kecil kayak gini bisa jadi cerita yang menyenangkan. Dan soal nonton sendirian, jujur aja nggak seburuk yang orang-orang pikirin. Kadang orang mikir, kasian ya sendirian. Padahal yang jalanin itu enjoy aja. Bahkan kadang justru lebih tenang, lebih bisa fokus nikmatin momennya tanpa ribet nungguin siapa-siapa. Kalau ngajak temen dadakan tuh kadang energinya suka habis duluan sebelum berangkat. Sedangkan kalau sendirian ya tinggal jalan aja. Dan sendirian itu juga seru bagi yang bisa menikmatinya. Haha. Di sini aku udah mau bener-bener pulang. Sekarang itu udah jam 10 lebih dikit. Terus dari journey aku kali ini, aku dapat satu hal. Ternyata ini tuh bukan cuman soal cerita Panji Asmarabangun dan Dewi Sekartaji, bukan cuma soal sayembara atau siapa yang berhasil mencabut tongkat itu, tapi soal berani milih jalan sendiri, soal tetap setia sama apa yang kita yakini, meskipun prosesnya panjang, meskipun kadang harus sendirian dulu. Dan mungkin cinta, mimpi, atau bahkan hidup kita sendiri memang cuman berpihak pada mereka yang berani jalani dan gak berhenti di tengah jalan. Jadi di sini aku akan terus semangat untuk menjalani segala prosesnya dan yakin bahwa suatu saat itu pasti akan ada hasilnya. Oke lah, videonya sampai di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye, see you di journey berikutnya.